Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani, kadang tani, sobat tani di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Timur, ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Tulung Agung sebagai pegawai fungsional penyuluh pertanian sekaligus Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulung Agung. Saat ini kita berada di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya yang dirintis dan dikembangkan bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, dan selanjutnya nanti kita akan namakan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Jamaah Tani Muhammadiyah. Sedulur tani, kita sampaikan di P4S ini kita melayani pelatihan integrated farming atau pelatihan pertanian terpadu, mulai dari bidang tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, baik peternakan ruminansia yaitu peternakan sapi dan domba, juga budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok yang ada di belakang ini. Dan kita juga memfasilitasi bagi pelajar, bagi anak-anak usia sekolah dalam kegiatan Farming for Student. Artinya anak-anak usia sekolah ini kita kenalkan dengan dunia pertanian supaya mereka lebih cinta pada basic agraris negara kita ini, dan mereka nanti kita harapkan menjadi penerus generasi pertanian yang siap untuk melanjutkan atau berjuang di lingkup ketahanan pangan nasional dengan menjadi petani milenial. P4S Jatah Muhammadiyah itu juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam program penumbuhan petani milenial, yaitu kita menyiapkan kader-kader petani-petani muda itu untuk berkecimpung, mereka masuk di dunia usaha pertanian, agrobisnis, dan siap mengembangkan pertanian terpadu atau biasa kita sebut dengan integrated farming. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi di depan hamparan ini adalah tanaman perkebunan. Ini adalah uji coba tembakau varietas Recep Sidi, varietas asli yang kita kembangkan di Kabupaten Tulung Agung. Dan sebelah timur kita fokus pada tanaman hortikultura, yaitu bawang merah dan melon. Nah, dan nanti yang kita siapkan kandang sebelah barat ini itu kita siapkan sebagai kandang domba. Nah, salah satunya domba yang kita kembangkan nanti itu adalah dengan sistem umbaran. Nah, ini salah satunya program dalam rangka kita menyiapkan ketahanan pangan, tidak hanya dalam pangan dalam artian
dari bahan pangan padi, lalu gabah menjadi beras, tetapi kita menumbuhkan bahan-bahan pangan yang lain, termasuk kalau kita kenal itu adalah diversifikasi tanaman. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kita akan temukan ketela pohon, kita temukan ketela rambat, kita temukan itu tanaman pisang, baik pisang lokal atau pisang Cavendish. Nah, ini salah satunya adalah upaya kita bagaimana menciptakan diversifikasi tanaman pangan. Dan perjuangan kita membangun atau merintis pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya itu sudah sejak tahun 2022. Ini sudah masuk tahun kedua dan kita terus berusaha supaya P4S ini menjadi wahana bagi petani di wilayah Jawa Timur untuk bisa belajar di tempat kita, untuk bersama-sama dengan kita, berlatih bersama dengan kita dalam program pelatihan integrated farming. Artinya kita bertani secara sehat. Nanti kita bisa melihat di tanaman tembakau itu ada tanaman hortikultura, yaitu lombok. Lombok itu kita padukan dengan tembakau. Tujuannya apa? Tanaman tembakau itu kita kenal sebagai tanaman yang bisa digunakan untuk meminimalisir perkembangan hama dan penyakit. Tembakau juga disebut sebagai bahasanya, kalau dalam bahasa pengendalian hama terpadu itu adalah pengendalian hama penyakit tanaman secara hayati. Karena di tembakau ini bisa digunakan termasuk daunnya, kalau itu dicencem itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Bahkan dalam bentuk tegakan berdiri ini lalu kita sampingkan dengan tanaman lombok, insya Allah itu nanti lombok itu akan terbebas dari hama dan penyakit tanaman. Nanti bisa kita lihat bagaimana tanaman tembakau itu bersatu dengan tanaman lombok. Dan kita sudah melakukan uji coba ini berkali-kali dan insya Allah tanaman lombok kita terbebas dari PTN atau dari virus. Itu salah satunya. Yang lainnya di tanaman pangan, salah satunya padi, kita mengembangkan padi secara organik. Baik itu varietas padi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, mulai dari Ciherang, Waiapu, bahkan hingga PB16 dan sebagainya. Kita kembangkan di P4S ini secara organik. Dan kita latih petani untuk bersama-sama dengan kita, terutama jamaah tani Muhammadiyah, dan juga membuka lebar bagi saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama untuk belajar di P4S Jatah Muhammadiyah ini, supaya kita bersama-sama ormas Islam, utamanya Muhammadiyah dan NU, itu untuk bekerja sama dalam rangka menjaga kedaulatan pangan nasional. Sebab kalau semua warga masyarakat peduli dengan kedaulatan pangan nasional, maka negeri ini itu akan terbebas dari ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Kita lihat di sekeliling kita, ini ada sayur-sayuran yang itu biasa kita konsumsi sehari-hari. Dan inilah yang kita kembangkan dalam program Pekarangan Pangan Lestari. Jadi kita bina ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu yang kemarin itu ada di sini, mereka belajar bertani, berkebun, itu nanti dikembangkan di sekitar pekarangan rumahnya. Tanam sayur yang biasa dimasak di rumah mereka masing-masing. Mulai dari terong, mulai dari kangkung, mulai dari bayam, mulai dari lombok, ya.
sehingga mereka tidak akan tergantung terhadap kebutuhan-kebutuhan sayur atau hortikultura ketika harga itu cenderung naik. Nah, sebab sering kita mendengar ketika lombok harganya naik, para ibu-ibu kebingungan. Padahal kalau mereka di rumah bisa tanam 1 atau 2 polybag, itu insya Allah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Demikianlah program kita di P4S Jatam atau jaringan atau jamaah tani Muhammadiyah yang insya Allah akan terus kita kembangkan. Semoga ke depan itu menjadi mitra Kementerian Pertanian untuk terus aktif dan terus berkontribusi terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Demikian kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.